Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah. Yang bisa kita ngaji malam ya, karena saya harus mendampingi guru saya. Jadi saya alihkan subuh, tapi teman-teman luar biasa, masih semangat ngajinya. Ada Kang Anom. Kang Anom, apa kabar, sehat ya? Turnuhun Kang Anom. Jadi biasanya kita ngaji malam, ya kita alihkan jadi pagi ya. Mudah-mudahan teman-teman ya bisa terus-menerus istiqomah ngajinya. Ya, kita akan bahas apa sekarang? Akan bahas tentang penghalang perjalanan ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya. Kita akan tulis dulu ya. Jadi kalau ada yang punya kitabnya silahkan ya, silahkan dibuka di halaman 63. Ya, dibuka di halaman 63. Yang pertama, teman-teman masih ingat al-awaik yang pertama? Ada yang masih ingat gak? Ya bentar teman. Oh, okay. Al-awarid, sorry ya. Al-awarid yang pertama adalah rizqu. Berkaitan dengan rezeki. Ya. Ini yang sering membuat kita berhenti dalam perjalanan. Bentar, saya balik dulu layarnya. Nah, tentang masalah rezeki. Baik rezeki yang kita dapatkan sehingga kita merasa cukup dalam perjalanan ini. Ada lagi rezeki yang kedua nih jenisnya, rezeki yang tidak kita dapatkan. Akhirnya kita balik putar arah. Kenapa? Karena kita merasa salah perjalanan. Bukankah Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa dapat duit, dapat kemudahan, dapat akses dan sebagainya. Kok saya zikir udah, sholat udah, ngaji udah, bersuluk udah, tapi nggak dapat rezeki. Apa yang salah nih gitu ya? Apa yang salah? Ternyata bukan Allah nggak ngasih rezeki. Allah tahu kebutuhan kita. Kalau dikasih lebih bahaya, tapi kita malah putar arah gitu. Ini rintangan yang pertama. Nah, yang kedua yang dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan al-akhtar. Al-akhtar. Lintasan-lintasan pikiran yang bersemayam dalam pikiran kita. Dari ketakutan-ketakutan masa lalu akhirnya menyebabkan ketakutan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Dari ketakutan membuat kita memproyeksikan tentang sebuah pencapaian, tapi kita nggak dapat nih. Akhirnya kita juga mundur teratur, ataupun kita merasa sudah sampai, akhirnya tidak melanjutkan perjalanan lagi. Itu ini dinamakan dengan al-akhtar. Ini ya insya Allah teman-teman sudah paham ya.
Ada lagi yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah berkaitan dengan al-qada'u. Apa itu al-qada'? Al-qada' adalah tentang segala macam keputusan-keputusan dari Allah. Nah, ini akan kita bahas pada subuh kali ini. Biasanya kita ngomong sore kali ini. Kita sekarang bahas subuh kali ini. Apa itu qada? Nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Ya mudah-mudahan jangan ngantuk teman-teman ya. Tetap melek. Kalau ngantuk pakai balsem aja matanya. Ya. Yang ketiga sekarang halaman 62. Kopinya super. Silakan teman-teman ya, dibuka di halaman 62. Al-qada'u wa wuruduha. Judulnya nih, Al-qada'u wal wuruduha. Al-warid itu pernah kita bahas. Warid itu adalah tentang sesuatu yang mampir pada hati kita yang berbentuk ma'rifah. Ya, al-warid. Enggak, kita bukan lagi ngaji hikam ya, ngaji kitab Aqabatut Thariq. Oke. Al-qada'u wa wuruduha. Al-qada' adalah tentang keputusan-keputusan Allah yang mampir dalam kehidupan kita. Wa wuruduha, yang wa wurud itu sama mampir ya. Al-qada' wa wuruduha. Qada keputusan Allah, wa wuruduha yang mampir dalam kehidupan kita. Maksudnya al-warid itu yang pernah kita bahas Kang Muhyiddin. Ya, warid itu adalah tentang segala sesuatu yang mampir dalam hati kita yang berbentuk ma'rifah. Bukan al-awarid. Awarid, al-awarid itu pakai dal, pakai dha. Al-awarid. Al-awarid itu adalah hambatan dalam perjalanan spiritual. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan qada? Al-qada'u huwa ilmullahi. Al-qada adalah ilmullahi, adalah ilmunya Allah. Sabiq, yang terdahulu. Ma yajri, ma sesuatu, yajri yang mengalir. Ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Minal aqdari, berupa takdir-takdir. Ya, berupa takdir-takdir. Takdir itu apa sih? Takaran. Ya, takdir itu takaran. Menyebabkan kita seperti ini karena ya proses takdir. Kita berpikir seperti ini. Kita rumah di sini. Itu adalah takdir dari Allah. Khairan, yang berupa kebaikan. Khairan karena berupa kebaikan, au syaron, ataupun keburukan. Finalzorina, dalam tinjauan kita membagi dua nih takdir itu kan. Jadi ini ya, ini teman-teman udah beres ya. Oke, saya hapus ya. Jadi al-qada nih. Nah, turunannya adalah takdir. Takdir. Nah, takdir ini kita bagi dua. Khairan au syarron. Kelihatan gak? Ya, khairan au syarron. Takdir baik, takdir buruk. Dinazorina, ini dalam tinjauan kami. Dalam tinjauan manusia.
wa huwa khairu kulluhu fil haqiqah. Sebenarnya ya, dalam tinjauan hakikat semuanya itu adalah kebaikan. Nah, dalam tinjauan hakikat semuanya adalah tentang kebaikan. Kenapa bisa semuanya dalam tinjauan kebaikan? Saya akan kasih satu insight baru. Ketika sutradara mempunyai naskah film, dikasih judul, lalu judul itu dikasih skrip. Nah, skrip ini harus ada yang memainkan antagonis, protagonis. Oke. Nah, adanya protagonis dan antagonis ini dalam rangka untuk mewujudkan film yang sudah didesain oleh sang sutradara kan. Ada yang tersakiti, ada yang menyakiti. Ini dalam tinjauan siapa? Tinjauan penonton. Tapi bagi tinjauan sang sutradara itu sendiri, apakah ini berlaku? Enggak kan? Artinya ini semua adalah tentang kebaikan, ya. Ini adalah semuanya tentang kebaikan. Nah, kita lihat yuk dalam Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 216. Teman-teman siapkan mushafnya, ya, siapkan mushafnya. Nah, itu ya sutradara tuh, dia nggak berlaku protagonis antagonis. Ini kalau diperdalam lagi bahaya ya, cukup sampai situ aja udah. Kalau mau diperdalam lagi nanti kita ngobrol panjang lebar. 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dari awal. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa 'asa, bisa jadi, antakrahu syai'an, kalian membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum, dia yang kamu benci itu adalah baik untuk kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi sesuatu yang kamu cintai mati-matian, wa huwa syarrul lakum, dia adalah buruk buat kamu. Nah, ini adalah skrip sutradaranya nih. Wallahu, dan adalah Allah, ya'lamu, mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian semua tidak mengetahui. Jadi teman-teman, ginilah keburukan yang bagi kita itu adalah menyakitkan. Dari mana kita tahu itu keburukan? Dari keterbatasan cara pandang kita. Nah, keburukan bagi kita sebenarnya adalah hasil dari keterbatasan cara pandang kita melihat sesuatu. Karena kita mempunyai limit, ya, limitasi pengetahuan. Kita mempunyai keterbatasan melihat sesuatu. Ketika kita menjadi seorang penonton, kita benci kepada bawang merah yang selalu menjolimi bawang putih, kan seperti itu. Oke. Dan bisa jadi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita nyaman di situ, juga hasil dari keterbatasan pengetahuan kita tentang sesuatu yang baik itu. Oke. Paham ya? Ini yang dinamakan dengan dualitas. Dan kalau kita sudah mengerti alur kehidupan ini seperti ini, teman-teman akan berdiri di atasnya. Ketika mencintai sesuatu dengan kadar
wasatiyah, pertengahan. Ketika membenci sesuatu pun juga teman-teman wasatiyah, pertengahan. Tidak terlalu benci, tidak terlalu sayang. Artinya pertengahan aja. Teman-teman mempunyai cara pandang apa? Mempunyai cara pandang sutradara gitu. Kak Ajis, hampuran ujung awas lah Kak Ajis ya. Mungkin orang teleponan ya langsung. Ya, kita mempunyai cara pandang terbatas tentang segala sesuatu apapun itu. Nah, kita di akhir ayat ini, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Karena kita mempunyai sudut pandang terbatas. Akhirnya kita melabeli ini baik, ini buruk, ini jahat, ini indah dan lain sebagainya. Ini yang membuat hidup kita apa? Sempit tuh di sini. Keterbatasan kita paksakan pada realitas. Tentang apapun itu. Tentang apapun itu. Nah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini terkait apa? Terkait dengan keputusan final. Semua takdir yang berlangsung dalam kehidupan kita. Qad jafatil qalam wa tuwiyatis suhufu bima anta laqin. Qad jafatil qalam, tinta nih sudah kering untuk menuliskan skrip kehidupanmu. Wa tuwiyatis suhuf, kertas naskah tentang dirimu sudah digulung. Bima anta laqin, terkait apa-apa yang pantas dan cocok untuk dirimu. Artinya begini, sesuatu yang datang dalam hidup kita itu memang sudah didesain oleh Allah dan tidak pernah mungkin tertukar. Baik sesuatu yang bersifat buruk, baik yang bersifat baik, itu tidak mungkin tertukar. Kita sering dengar istilah rezeki tidak mungkin tertukar. Oke? Begitupun musibah tidak mungkin tertukar. Nah, kalau kita sudah mengerti konsep ini, teman-teman, saya jamin teman-teman gak mungkin nyalahin orang, nge-blaming gitu. Ini gara-gara si ini sih, ini gara-gara ini sih, gak mungkin. Karena memang itu lakin tuh cocok pas untuk kita. Allah tuh murabbi, ya, murabbi. Allah tuh maha tahu terhadap apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dosis kesakitan tahu. Dosis nikmat tahu banget ya, tahu banget tentang apa yang kita butuhkan. Kadang keterbatasan diri kita lah yang membuat hidup ini terasa sempit. Gak mungkin gaji kita 3 juta kita dikasih utang triliunan tuh gak mungkin. Jangan triliunan, ratusan juta tuh gak mungkin. Dan kita juga bisa ngukur diri kita sendiri. Kalau gaji kita 4 juta, nggak mungkin kita nyoba-nyoba gitu, datang ke showroom mobil, Pak, Pajero Sport berapa Pak, kalau ngereditin nggak mungkin. Ya, kita tahu diri, tahu batasan gitu loh. Artinya Allah tuh bener-bener bima anta laqin, tahu banget terhadap apa yang paling cocok untuk diri Anda. Nah, kadang teman-teman, karena keterbatasan diri kita inilah yang menyebabkan kita banyak protesnya kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus saya? Padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah begini, begitu. Kenapa harus saya juga yang kena, ya Allah? Kurang apa saya kepadamu, ya Allah? Jadi teman-teman, ketika ada takdir yang menyakiti diri kita, lalu kita sakit, sebenarnya
Balik lagi itu karena keterbatasan diri kita yang tidak mampu melihat rahmatnya Allah berada di situ. Nanti kita akan perdalam lagi tentang ilmu ini, ya, tentang ilmu ini. Insya Allah dengan menggunakan kitab Futuhul Ghaib, ya, dengan menggunakan kitab karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di situ amat sangat gamblang. Ya. Bahkan Tuan saya di kitab itu tuh ngomongnya ke murid-muridnya itu apa? Ghabiyun, anta ghabiyun. Ghabiyun itu bukan jahil, bukan bodoh. Ghabiyun itu tolol. Kamu tolol kalau kamu protes terhadap Allah. Emang Allah nggak tahu tentang keadaan kamu? Emang kamu lebih tahu daripada Allah? Gitu. Tuhan saya tuh begitu tuh kalau dalam kitab Futuhul Ghaib. Bahwa kalau kita jadi muridnya Tuhan saya tuh siap-siap ditolol-tololin aja. Ya. Atau waihak tuh dalam kitab kitab apa tuh selain Futuhul Ghaib itu tuh waihak, bahasanya waihak. Di Futuhul Ghaib pun ada waihak. Tolol kamu gitu-gitu pokoknya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah mengetahui tentang semua ini gitu ya. Nah, wa alaina birridha bima qada. Dan kepada kita haruslah kita ridho. Apa sih ridho? Ridho itu sacrifice, ya, puas terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah. Masa sih kita harus puas? Bukan kita harus berusaha. Sekarang saya mau tanya, Anda berusaha dapat apa? Ayo, saya mau tanya nih orang-orang yang kekeh merekeh. Ya, kita bukannya harus berusaha, kita harus punya ini, punya itu. Saya mau tanya, Anda berusaha selama ini dapat apa? Dapat capek kan? Dapat capek kan? Sengotot-ngototnya kita tetap ya sesuatu yang memang sudah tertulis dalam apa? Dalam tinta yang sudah kering itu tadi. Gitu. Justru teman-teman ketika kita ridho, puas terhadap apa yang Allah kasih apa? Penambahan gitu loh. Jadi ridho itu adalah ikhtiar kita untuk apa? Untuk mendapatkan berbagai macam penambahan. Saya ulangi lagi nih. Ridho adalah cara kita untuk apa? Untuk mendapatkan berbagai macam penambahan dari Allah. Ketika apa? Ketika kita puas. Coba sekali-sekali, ya, sekali-sekali kita puas terhadap Allah. Angkat tangan kepada Allah, ya, berdoa, ya Allah, hatur nuhun, terima kasih banyak. Meskipun ada suara tanpa rupa, apa yang kamu inginkan lagi wahai hambaku? Nggak ada ya Allah, saya hanya ingin berterima kasih. Ya ini lebih dari cukup hidup ini. Tidak lagi yang aku pinta ya Allah. Sekali-sekali coba begitu Allah. Tidak ada yang kami minta ya Allah. Ini lebih dari cukup. Beneran kata suara itu nih, misalnya ya, hatib, namanya hatib. Suara tanpa rupa, beneran nggak mau lagi? Enggak ya Allah. Ya, cukup ini saja ya Allah. Ini lebih dari cukup. Penderitaan ini lebih dari cukup. Kesakitan ini lebih dari cukup. Kasih sayangmu lebih dari cukup. Justru ketika kita merasa hidup cukup, akan dicukupkan gitu loh. Nah, coba minta sekali-sekali kalau gitu. Mintanya dengan hati yang penuh dengan keridhaan. Akan diluberkan itu hidup kita di situ. Kita mulai melihat bunga di kehidupan kita. Di anak-anak kita, di istri kita, di seluruh aspek kehidupan kita mulai melihat bunga-bunga yang mulai bermekar, yang dulu lama telah hilang, kering, gersang. Kenapa? Karena kita ngejar kepuasan diri kita yang tidak pernah akan ada habisnya.
Teman-teman bisa tanyain sama Uda Peri ya. Tanyain sama Uda Peri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pernah cerita ke saya, Ustaz, dulu saya pernah dapat uang sebulannya itu sekitar 8 M. Ya. Nggak apa-apa, udah buat ini itibar. Ya, nanti saya juga akan nyeritain sisi saya. Ya. Tapi semakin kejar itu semakin nggak ada. 8 M, kita kerja berapa tahun tuh? Nah. Abah Tito pengen dapat 1 M harus ikutan kuis. Ya kan? Wants to be a millionaire itu kan. Dan saya banyak ngalamin kayak gitu ngalamin. Bahkan gini teman-teman, ya untuk masalah ilmu nih, ya, saya merasa puas. Ya Allah, terima kasih banyak, ilmu yang kau berikan kepadaku amat sangat banyak ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ketika kita merasa puas, kita kasih terus. Jadi hati kita terus-menerus basah oleh ilmu tuh. Begitupun untuk masalah dunia gitu aja. Ridho aja dulu, ridho. Ya, tapi ridhonya jangan mendam begini. Oh, kata Ustaz Muhammad, ridho kalau ridho dapat banyak, asal ridho aja dulu. Nah, itu bukan gitu konsepnya. Ya, ridho yang saya maksud adalah ridho berdasarkan kesadaran, mindfulness, bahwa benar-benar hidup itu penuh dengan keindahan gitu loh. Penuh dengan keindahan. Kenapa? Ketika ada ketidakindahan dalam hidup kita pun sebenarnya kita tidak tahu bahwa itu adalah keindahan itu sendiri. Karena kita terbiasa memilah-milih dualitas. Kayak pohon dengan apa? Dengan pupuknya kan? Dengan pohon dengan pupuknya. Pupuk itu kan kotoran, bau. Tapi itu yang dibutuhkan oleh tanaman gitu loh. Artinya tanaman menghasilkan buah-buahnya kita makan. Ada ini nggak? Ada unsur pupuknya nggak? Ada kan? Ada. Dari apa tuh? Dari sesuatu yang menjijikkan tapi manis gitu loh. Nah, itulah kehidupan. Jadi musibah yang terasa pahit sebenarnya buahnya tuh manis. Untuk apa? Pertumbuhan jiwa kita nantinya gitu. Nah, lalu apa itu ridho? Nah, kita masuk nih. Ridho itu apa sih? Waridho sukunul qalbi li juryanil aqdar. Dan ridho adalah sukunul qalbi, hati kita tenang, li juryanil aqdar, di tengah derasnya takdir yang menghujam diri kita. Tetap hati kita itu sukun. Saya akan ulangi lagi nih ilmu sukunnya. Teman-teman ada yang pernah makan buah sukun belum? Ajak nikah. Breadfruit. Ya. Nah, teman-teman, di tengah khair syar, ini pandangan manusia kan. Nah, teman-teman berdiri di sini dengan apa? Ar-ridho. Lalu apa itu ridho? Ridho adalah sukunul qalbi di sini.
Sukunul qalbi li juryanil aqdar. Sukun, nah sukun itu kan tandanya gini nih, bulat kan. Bulat itu kan simbol dari tam. Kelihatan ini. Simbol dari simbol dari tam, kesempurnaan. Nah, kita berdiri di sini tengah-tengahnya, teman-teman. Tidak terbawa oleh ini, tidak terbawa oleh sini, tapi teman-teman berada di tengah-tengahnya aja. Nah, berdiri di tengah-tengahnya aja. Nah, ketika teman-teman berdiri di tengah-tengah, mantra teman-teman cuma satu. Atur aku. Atur aku. Ya, atur aku. Nah, ini adalah ahwal dari makom ridho. Namanya atur aku. Atur aku ya Allah. Nah, ini dinamakan dengan ridho. Sukunul qalbi li juryanil aqdar. Nah, nanti ada pertanyaan gini, ini sering banyak banget ditanyain ke saya. Ustadz, doa itu bisa merubah takdir gak? Saya cuma pengen nanya begini, emang ada masalah apa dengan takdir sehingga Anda ingin merubah takdir? Ya, emang ada masalah apa dengan takdir sehingga Anda ingin merubah takdir? Ini doa adalah tentang ubudiyah, penghambaan kita kepada Allah. Justru ketika Anda menerima kondisi saat ini, menerima kehidupan Anda saat ini, disitulah doa paling doa. Karena kata Rasulullah SAW, afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah kan menunjukkan kepuasan kan. Nah, itu sebaik-baiknya doa. Justru ketika kita puas, itu adalah cara cepat kita merubah. Yang pernah kita bahas, ijabata halaka wijhata minat ta'aruf. Ya kan polanya tuh Allah, Allah, takdir, Allah, tajari al-fatah, berbentuk takdir, lalu kita ridho. Dari ridho kita mendapatkan ma'rifah. Nah, teman-teman, kalau sudah dapat ma'rifah, akan ada akselerasi di situ, percepatan, grow up. Dapat banyak di situ tuh. Tung, hidup kita tuh naik levelnya cepet gitu. Itu doa yang paling doa itu adalah ridho. Ya, Rasulullah SAW sudah mengonfirmasi afdhalud doa alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah, tentang penerimaan, acceptance. Nah, acceptance, kita menyadari limit, batasan diri kita. Akhirnya yang kita bisa lakukan adalah menerima kondisi saat ini. Ya, oke teman-teman, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan. Assalamualaikum Kiai, maaf baru hadir, lagi beres mau berangkat kerja tapi pengen ngaji dulu. Oke, monggo silahkan. Kang Jamaluddin tuh datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Aman lah ini mah ya. Kalau nggak aman, monggo bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutin. Kita masuk ke halaman berikutnya. Tentang asyada'id. Ya, asyada'id itu apa? Haqiqatul faqah. Ya, haqiqatul faqah huwa asyada'id. Asyada'id itu adalah gempuran-gempuran kehidupan. Namanya asyada'id. Nanti kita akan lihat ragam gempuran kehidupan. Dan teman-teman pasti berada dalam sini.
mengenai hatib tadi itu termasuk dalam lintasan al-ba'is. Ya, iya, termasuk lintasan. Yang disebut tadi itu hasil akhir dari perjalanan yang telah kita pilih, Kiai. Jadi teman-teman dipilih, ya dipilihkan, dipilihkan peran begini, nanti gini, dipilihkan teman-teman. Ya. Tapi ya luar biasanya Allah, seolah-olah kita yang memilih. Gitu. Nanti paham sih, itu bahasa rasa ya. Teman-teman nanti merasakan sendiri tuh rasa itu. Ya kalau teman-teman berjalan ngerasain itu. Ya kalau saya bahasakan rasa, takutnya nggak masuk ke teman-teman ya. Itu nanti bisa dirasakan kok dalam perjalanan itu. Nah, silakan sekarang kita buka ke halaman 63 tentang Asy-Syada'id. Ganti judul dulu ini. Ya. Ini udah beres ya teman-teman ya. Kan dalam rukun Islam juga udah jelas kan tentang qada khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Udah jelas kan? Nah, untuk mengimani rukun ke-6 ini teman-teman ya, dengan cara apa? Dengan ridho. Ya, dengan makom ridho gitu. Kalau tidak seperti itu, akhirnya teman-teman terjebak pada apa? Terjebak pada keakuan nanti. Ada orang yang mengaku-ngaku kebaikan, ada. Oh, ini hasil saya, ini hasil saya. Kalau bagus nih, kalau satu yang buruk, bukan, ini karena orang, karena keadaan, karena COVID lah, karena ini dan lain sebagainya. Ada lagi yang kebalik. Kalau keburukan, ini karena saya nih, ini karena saya, ini karena saya. Kalau kebaikan, ini minallah. Bagus ya gitu, terlihat bagus teman-teman. Tapi akhirnya menjadi apa? Fatalism, inferior di sini nih. Kita balik lagi kepada rukun iman aja, khairi wa syarihi minallahi ta'ala. Kita nangkapnya dengan makom ridho itu tadi gitu. Ya enggak apa-apa tuh lah, teh mayang enggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 63 yang dinamakan dengan Asy-Syada'id. Dan menyalahkan diri sendiri ketika keburukan menimpa. Asy-Syada'id. Apa itu syada'id? Kesulitan hidup. Ya, tentang apa? Tentang pencapaian yang tidak kunjung datang. Tentang kesulitan yang tidak kunjung menghilang. Tentang kepahitan yang tidak kunjung pergi. Itu tentang asy-syada'id. Dan ini banyak membuat seorang salik putar arah. Ya balik arah nih. Kayaknya jalan menuju jauh susah amat ya, balik arah. Nah, banyak yang dulu ngaji sama saya itu di sini kalahnya. Dia berharap kalau ngaji itu nanti dapat ini, dapat itu. Kalau dikasih zikir nanti begini, begitu. Ternyata nggak dapat nih. Akhirnya putar arah. Cuman bilang ya, ke temen-temennya yang ikut ngaji juga nih. Emang kalau kamu berhenti ngaji kamu bakal kaya, bakal sukses, bakal ini dan itu. Ya ternyata nggak juga, malah lebih nyungsep gitu kan. Ya. Kalau dengan berhenti ngaji kaya, teman-teman silakan berhenti ngaji. Kalau dengan berhenti ngaji teman-teman bisa menghilangkan asy-syada'id ini, silahkan. Ya, silahkan, mangga. Tapi pada faktanya nggak bakal. Ya nggak bakal, karena asy-syada'id ini akan terus-menerus ada dalam diri kita. Benar salah niat dari awal.
Itu teman-teman kalau ngaji di ngaji kehidupan, oke, ya, adalah tentang apa? Ngaji itu tentang kewajiban, namanya ibadah kolbu. Tapi barokahnya ngaji teman-teman ya, barokahnya ngaji asyraid ini, karena kita sudah ngerti ilmunya, bisa kita entaskan gitu loh ya. Bahkan ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi ma'rifah. Kita tukar nih asyraid ini menjadi nilai tukar ma'rifah. Oke, kita buka halaman 63 udah ya. Asyadaid. Iya, syadaid itu adalah ma tusaddimu hayatana liyaumiyata, sesuatu hal-hal yang menghadang kehidupan kita dalam keseharian. Imtihanan, berupa apa? Berupa ujian. Ala dakwah. Nah, untuk apa ujian ini diberlangsungkan oleh Allah? Ala dakwah, untuk menguji keimanan kita. Wa izharon haqiqatahu, untuk apa? Untuk menampakkan hakikat keimanan dalam diri kita. Bener gak? Bener gak keimanan kamu? Apa atau jangan-jangan cuma dalam mulut doang gitu. Yuk kita buka Quran surat 29 teman-teman. Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas. Jadi ahasiba itu adalah satu kalimat untuk apa? Untuk mengenyahkan perspektif kita yang salah. Ahasiban nas, apakah manusia mengira ayutroku, mereka akan ditinggalkan begitu saja? Ayyakulu amanah, setelah mereka mengucapkan amanah, kami beriman. Apakah akan dibiarkan begitu saja ketika kita mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum kami fitnah. Jadi fitnah itu apa? Tentang pembuktian yang pernah kita bahas tuh ya. Ketika kita mengucapkan ya Allah, aku beriman kepadamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum kami uji. Jadi fitnah itu adalah tentang pembuktian. Laqad fatannal hadida, besi itu difitnah. Untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu yang lebih berharga lagi. Jadi perunggu lah, jadi pisau, jadi pedang. Jadi fitnah itu untuk apa? Untuk mengasah diri kita agar menjadi sesuatu gitu. Jadi fitnah itu yang Allah hamparkan dalam kehidupan kita berupa asyadaid untuk menjadikan kita sesuatu. Yang tadinya kita tanah kering atau tanah liat, nggak ada harganya teman-teman tanah liat. Tapi ketika tanah itu dibentuk, dibakar, maka dia akan berharga. Ketika jadi apa? Jadi asbak, berfungsi kan. Ketika jadi genteng, jadi ini dan jadi itu. Itu fungsi dari fitnah. Jadi asyadaid bukanlah sebuah hal yang menakutkan. Justru itu adalah pembuktian dari keimanan kita. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Fitnah itu ya, kita sering dengar kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu sebenarnya fitnah itu. Fitnah itu tentang sesuatu yang membuat hati kita teriris-iris, tentang sesuatu yang membuat kita terpukul, itu fitnah namanya. Nah fitnah ini dalam bahasa Arab namanya fatana, seakar kata dengan al-balwa. Nah ini ya,
biar teman-teman paham juga ya. Nah, fitnah nih. Pertama, ini seakar kata dari al-balwa. Apa itu al-balwa? Al-balwa itu adalah al-kashfu. Apa arti ada al-kashfu? Temen-temen suka ngomong, kasap dia mah tahu banget, gue nggak punya duit. Ya kelihatan dari muka ente yang ditekuk, ya kelihatan, nggak usah pakai ilmu kasap itu mah. Al-kashfu, menyingkap artinya. Nah, jadi fitnah artinya tentang menyingkap atau penyingkapan. Itu fitnah. Nah, fitnah artinya penyingkapan. Dari apa? Dari sesuatu yang terselubung menjadi izhar, nampak. Nah, dalam surah Al-Ankabut kita lanjutin lagi. Walaqad fatanna, dan telah kami singkap juga, dan telah kami fitnah juga orang-orang sebelum mereka. Maka Allah dengan fitnah itu tadi, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah mengetahui tentang orang yang shadik dalam keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan orang yang hanya cuap-cuap saja dalam mulutnya, itu kelihatan ya. Kelihatan dalam apa? Dalam perilakunya atau dalam fitnah itu tadi. Jadi teman-teman semua, ini bisa diberlangsungkan dalam apa? Dalam pengajian kayak juga kelihatan. Dalam pekerjaan juga kelihatan. Dalam pernikahan juga kelihatan. Mana yang tulus, mana yang tidak, teruji di lapangan. Nah, tulus atau tidaknya teruji di lapangan. Nah, teruji di lapangan itu yang dinamakan dengan fitnah. Ada orang yang difitnah dengan kesakitan, ada mundur. Ada yang difitnah dengan kesakitan, dia bertahan. Tapi ketika difitnah dengan sesuatu yang mengenakan, dia malah berpaling. Ada juga kan? Nah, seperti itu. Jadi fitnah itu bukan hanya tentang kesakitan, dia juga bisa berupa kesenangan. Bisa berupa dengan kesenangan. Nah, teman-teman jadi uji dalam pengajian ini. Oke, sekarang fakoh pada ngaji nih ya, yang lagi anxiety pada ngaji, yang lagi broke pada ngaji. Tapi suatu waktu ketika Allah kasih nikmat, kasih kerja lagi, kasih duit lagi yang banyak, tetap sama nggak ritme ngajinya? Tetap sama nggak ibadahnya kepada Allah? Tetap sama nggak rasa fakohnya kepada Allah? Itu kelihatan teman-teman ya. Jadi ada orang, jadi majlis ngaji itu ya, justru teman-teman ya, kelihatan keseriusannya itu saat apa? Saat teman-teman punya, saat teman-teman memiliki, saat teman-teman senang. Masih samakah ritmenya atau mulai berkurang? Seperti siapa? Seperti Sa'labah dulu itu kan, atau seperti Qarun. Qarun minta kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan aku dong. Ya kan engkau dekat nih sama Allah, doakan saya. Kata Nabi Musa, nggak usah lah, ngapain kamu, udah ngaji aja, ngaji, kata Nabi Musa. Akhirnya Qarun mempunyai argumentasi, yang bisa dong, masa ngaji nggak pakai duit segala macam, nggak bisa, ini harus ada ini dong. Akhirnya doakan oleh Nabi Musa. Sa'labah juga begitu. Setelah dapat ini, dapat itu ya, Sa'labah itu sampai apa? Sampai kambingnya itu memenuhi wadi itu hamparan, dataran, apa, gunung, terus kambingnya Sa'labah semua. Nah, Sa'labah semua tuh kambingnya tuh. Dimintain zakat karena banyak ya, kalau sedikit jatuh kecil. Ini banyak yang harus dikeluarkan zakatnya, Sa'labah nolak.
enak aja, saya usaha capek, masa enggak enak amat, kalian cuma tinggal minta apa ini hasil kerja keras saya. Begitupun Qarun mikirnya begitu. Akhirnya mulai tuh yang tadinya tadinya setiap hari ngaji hadir terus, ya karena dikasih kesibukan baru, sedikit demi sedikit mundur teratur. Yang tadinya setiap hari, ya sekarang 3 hari sekali hadir. Mundur lagi seminggu sekali, mundur lagi sebulan sekali. Akhirnya sampai enggak ngajinya. Seperti itu. Jadi fitnah terbesar adalah ketika dikasih kesenangan, bukan saat syadaid. Ya, syadaid itu kecil, ya syadaid itu kecil. Kita kuat dengan cacian, tapi apakah kita masih bertahan ketika kita dipuji? Karena pada faktanya banyak orang yang tumbang karena dipuji. Banyak orang yang tumbang karena dipuji. Nah, bisakah kita ketika dipuji biasa, ketika dicaci maki juga biasa? Nah, ini yang dinamakan dengan fitnah, pembuktian di lapangan. Bisa terjadi kok. Ya, seperti itu. Ya mudah teman-teman semua bisa istiqomah. Dan ngajinya itu bukan karena pelarian lagi. Kalaupun ada yang pelarian nih, ya perbaiki niat aja, sadari ada niat seperti itu. Lalu kita taubati, ya Allah, saya ngaji bukan karena pelarian. Meskipun saya kaya, kekayaan saya seperti Steve Jobs misalnya, kekayaan saya seperti Mark Zuckerberg, saya akan tetap ngaji. Prioritas ngaji, ya Allah. Ngaji itu bukan karena saya fakoh, tapi karena saya butuh pada Engkau, ya Allah. Keren tuh kayak gitu, ya. Cakep. Jadi ngaji itu bukan karena kita fakoh, tapi karena memang apapun nanti saya akan tetap ngaji, ya Allah. Ya, niatkan seperti itu dari sekarang. Nah, kifayatu hadhihi syada'idi bisabri. Kalau tadi ya menghadapi qadha dengan makom apa? Dengan makom ridha. Kalau sekarang menghadapi syada'id dengan apa? Makom sabar. Yuk kita buka ya surat 3. Ayatnya ayat 142. Ali Imran 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kalian semua mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar gitu ya. Jadi teman-teman semua, ketika kita berada dalam fase asyada'id ini adalah dengan cara bersabar. Apa itu bersabar? Nanti akan kita perdalam dalam apa? Dalam makom sabar dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin itu teman-teman saya suruh beli untuk apa? Untuk memperdalam makom nantinya ya, untuk memperdalam makom. Jadi ketika kita berada dalam fase ini, perbanyaklah sabar. Nanti akan kita bahas sabar itu apa. Pokoknya ngaji aja terus ya. Ngaji aja terus. Nah, kita akan lihat satu persatu nih ya. Namanya ihtiwa usyada'id. Apa itu ihtiwa?
ihtiwa itu adalah kondisi-kondisi yang sering terjadi dalam kondisi syada'id. Apa saja itu? Ya, yang pertama, teman silakan dibuka di halaman 64. Yang pertama adalah ya pokoknya ngaji aja terus. Yang pertama adalah kondisi syada'id yang sering menghampiri diri kita keseharian ini. Yang pertama adalah do'tun nafsi. Apa itu do'tun nafsi? Tekanan psikologis yang mengganggu mental kita. Yang zaman sekarang dinamakan dengan anxiety, overthinking, dan lain sebagainya. Nah, ini sering menghampiri diri kita. Ketakutan, kecemasan, berlebihan, kemelekatan. Nah, itu adalah asyada'id, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi ini, teman-teman harus sabar ngalamin itu, karena itu akan berakhir. Dan teman-teman harus masuk pada ilmu baru lagi, namanya ilmu kesadaran tuh, untuk menghilangkan overthinking, anxiety, dan lain sebagainya. Dan di majlis ini kita kasih kan itu, karena saya tahu ini adalah penyakit favorit yang sering menimpa diri kita. Dan terbukti ketika teman-teman berada dalam perkumpulan, ketika kita main, ketika kita ngopi bersama dengan teman-teman kita nih, ada sisi bengongnya kita mikirin, ya Allah hidup berat amat sih, baju lebaran belum kelihatan ini, isi udah ngomel-ngomel terus. Ada sisi bengongnya gitu loh. Itu tekanan batin namanya. Pas mau tidur bengong, bingung ya. Harusnya tafakur ini bingung. Ya Allah, besok pasti begitu lagi. Ya, besok begitu lagi. Gitu. Gitu ada sisi bengongnya terus. Bangun tidur sama, bangun. Kita sambil nguncuk-nguncuk mata dalam hati nih. Ya Allah, ya Rabb, kenapa harus ada hari ini sih? Pasti mumet lagi hari ini ya. Dalam hati ya, cuman terekspresikan melihat dalam raut wajah kita. Ya boleh nanti beli aja, nanti masuk grup aja ya, masuk grup pengajian, nanti saya kasih bukunya, kitabnya ya. Jadi ketika dalam keramaian kita bengong, mau tidur bengong, bangun tidur bengong lagi, kamar mandi juga lama bengong juga ya, sampai kita gosok gigi nih, ngaca kan dalam hatinya ya, asu ibaratnya ya, kalau orang Jawa tuh ini banyak gerutunya, namanya itu do'tun nafsi namanya itu, teman-teman ya. Do'tun nafsi, mau dinangisin nggak bisa kayak gitu ya, bukan waktunya nangis ya. Lagi ngerokok kayak filsuf, kayak filsuf kan, menghirup dalam-dalam. Itu banyak tekanan, ngerokok aja banyak tekanan itu. Kalau ngerokok dibarengi tafakur tuh indah, dapat insight. Ini ngerokok tapi nggak dapat apa-apa karena banyak tekanan, teman-teman. Bukan hu Allah, hu tang ya, tang gitu ya, bukan hu Allah, hu tang gitu. Bukan Allah, hutang ya, itu namanya do'tun nafsi. Dan ini yang membuat perjalanan kita terhenti, bahkan terseok-seok di sini. Do'tun nafsi namanya ya. Dan ini akan berakibat pada apa? Berakibat pada keluarga kita nantinya ya, teman-teman, akan berakibat pada keluarga kita. Akhirnya kita ke anak galak, ke istri salah dikit ngebentak,
karena banyak tekanan kitanya. Kalau temen-temen enjoy, lepas, ke keluarga tuh enak ya, ramah. Kayak Nikita Willy nanti teman-teman tiba-tiba tuh, hey my boy, don, food here, gitu. Jadi tiba-tiba kayak Nikita Willy. Ya. Yang tadinya mak-mak, ini sih mak-mak gitu, mak-mak kampungan gitu. Gitu, sambil udah tahu anaknya jatuh masih dimarahin. Ya, anaknya jatuh masih dimarahin. Sebenarnya bukan karena jatuhnya, karena apa? Karena omongan dari orang tuanya yang bikin dia kaget gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena orang tuanya doktun nafsi. Nah bahayanya teman-teman ya, kalau ini tidak diputus sekarang, maka ini akan berantai. Anak-anak kita pun akhirnya tumbuh kembang dalam tekanan. Karena kita tertekan, makan anak. Karena kita tertekan akan suami. Karena kita tertekan akan istri. Dan itu ada rantai yang harus diputus. Dan itu akan beranak pinak terus. Sampai kami cucu kita nanti begitu juga. Ya. Akhirnya beranak pinak ke cicit kita. Jadi bersanad. Ya. Jadi mata rantai. Karena kan ada mata rantai keilmuan. Ini mata rantai kesengsaraan. Nah belum apa, tapi ada yang diwariskan ke anak kita, apa itu tekanan batin itu tadi. Nah teman-teman harus memutusnya gimana sih? Dengan ilmu, dengan ngaji. Istiqomah aja manteng terus tuh 7 turunan. Nah, itu teman-teman harus sadari loh, itu akibat apa? Doktun nafsi. Dan ini adalah keseharian kita. Tapi harus diputus. Dengan apa? Dengan ilmu. Nggak ada cara lain dengan ilmu, dengan ngaji teman-teman. Karena di ngaji itu betul banyak insight, dapat pemahaman baru, dapat ilmu baru kan. Ada sedikit yang berubah dalam diri kita tuh. Nggak apa-apa, perlahan-lahan aja. Yang penting ada progres. Teman-teman mau berjalan gitu loh. Ya mau berjalan. Progres. Terus aja gitu. Ntar lama-lama hilang. Jadi ibaratnya memutus karma. Yang memutus karma tuh putus sama teman-teman. Dengan apa? Dengan ilmu. Karma keburukan yang harus segera diputus. Itu nggak boleh ada dalam diri kita. Karena akan berakibat pada anak-anak kita nanti ke depannya. Nah, ini amat sangat berbahaya. Jadi bersanad. Orang sanad keilmuan saya ngambil dari guru saya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Enak tuh sanad keilmuan. Ini sanad kesengsaraan. Putus ya, dari sekarang putus dengan cara mengaji ilmu, dengan ilmu. Orang-orang tua kita tuh tahu banget ya. Orang-orang tua kita tahu banget. Gua tahu gua bodoh ya. Lu tong jangan sampai bodoh. Lu harus sekolah tinggi, jangan sampai kayak gue. Ya gua tuh nggak makan bangku sekolah. Lu harus tinggi. Tahu orang tua kita terdahulu tuh. Meskipun pendidikan mereka ada yang sampai SR, sekolah rakyat dulu kan. Tapi tahu cara memutus ini tuh dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ngaji. Bukan dengan yang lain. Orang bodoh dikasih apa? Dikasih sawah hektaran, dikasih rumah, dikasih mobil. Habis teman-teman. Ya, habis itu. Dan orang tua kita, meskipun mereka nggak sekolah, tahu cara memutusnya dengan cara ilmu. Gitu. Ya, kalau teman-teman punya anak, pesantrenin. Ya, pesantrenin. Ya, jangan takut pesantrenin. Duitnya dari mana, Sat? Justru di rumah lebih gede biayanya dibandingkan di pesantren. Teman-teman udah tenang, kalau anak kita nyantri nih, rezeki itu pasti ada. Ya, nyantrenin. Kita punya anak 5 nih dari sekolah ini. 1 investasiin untuk apa? Untuk urusan agama. Paksa nggak apa-apa, paksa aja.
Ya, paksa aja satu, minimal kita paksa untuk dia nyantrin. Wis kadung ya ngaji, yang wis kadung tuwe ngaji. Emang teman-teman dulu Sayyidina Abu Bakar nggak tua, dididik sama Rasul pada tua. Nggak dari kecil-kecil, enggak, udah pada tua. Kalau kita mau nih, insya Allah berubah. Jangan sampai begini, kita pengen anak kita nyantren, kita nggak ngaji, nggak bakal tune in, nggak bakal masuk tuh. Jangan ngomong. nggak ada. Jadi dalam masalah usia nih, ya, tidak ada dalam masalah ilmu tidak ada usia tua. Teman-teman masih muda semua. Ya, Abah Tito masih muda, Bah. Ya, Abah Tito masih muda segitu. Dibandingkan siapa, Bah? Ya, tidak ada usia tuh, nggak ada. Semuanya muda. Justru ketika kita tidak ngaji, teman-teman cepet tua. Kalau ngaji itu ya ada sel dendrit dalam diri kita tuh yang terbaharukan. Yang terbaharukan terus. Ketika teman-teman masih muda nih di usia 30, 40 nggak ngaji, cepet tua. Yang usia 50 tahun ngaji, yang usia 55 ngaji. Itu dapat apa? Dapat insight baru, akhir budak lagi. Apalagi teman-teman ngaji terus bergaul, berteman seperti ini nih, yang bangun majelis. Alhamdulillah nanti cepet tumbuh kemudaan lagi, ketawa lagi, seperti punya saudara lagi kan. Nah itu ya kenapa saya tuh setiap Rabu yuk kita kesini teman-teman, biar punya aktivitas baru, keluarga baru, akhirnya muda lagi ya. Nah, ayo teman-teman ya, putus doktun nafsi ini, karena kalau nggak diputus akan bersanad kemana-mana ini merembetnya. Itu yang pertama ya, teh nanti ya muda lagi, apalagi gaulnya sama Kang Isep tuh ya kan, muda lagi. Isep yang ke bawah tua. Ya, teman-teman muda Isep yang ke bawah tua gitu kan. Ringkih nanti tiba-tiba dia bawa tongkat gitu ya. Yang pertama itu tuh ya, doktun nafsi. Yang kedua teman-teman ya, khauful fakri. Apa itu khauful fakri? Takut fakir, takut miskin, takut melarat. Padahal kita sedang melarat, kan lucu. Saya sering ulang-ulangi, orang yang takut miskin harusnya orang yang sedang kaya, dia takut miskin. Orang yang sudah miskin jangan takut miskin, karena sudah gitu. Nah, karena sudah, ngapain takut? Takut basah bagi orang yang sudah kering, bagi orang yang kering. Saya takut basah tapi lagi berenang, ya ngapain ya, karena memang sudah kering ya, sudah basah gitu. Jadi jangan takut miskin teman-teman, karena memang sudah gitu. Takutlah kaya. Gue takut kaya, kenapa? Ya lagi miskin gitu. Ya, itu harusnya. Nah inilah sering menghantui hari-hari kita, takut miskin, takut nggak punya, takut ini, takut itu. Maksudnya dilepasin aja ketakutan kayak gitu ya, dilepasin. Horor orang dengan miskin dengar 8M.
Ya kayak gitu-gitu teman-teman ya, kayak gitu-gitulah. Ya, ini yang menjadi dosis harian kita tuh, di doa-doa kita, di sholat-sholat kita, di munajat-munajat kita. Ini based onnya adalah based on khawful fakri. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakasirhu. Maksa banget itu. Doa maksa banget. Kenapa takut fakir gitu, padahal sedang fakir gitu. Nah, kita bahas satu lagi teman-teman ya. Nanti insya Allah akan dilanjutin lagi. Yang ketiga nih, naksul mali. Takut kekurangan harta benda atau kekurangan harta. Jadi inilah yang menjadikan hidup kita tidak indah. Yang menjadikan hidup kita tidak indah. Karena didominasi oleh ketakutan. Ini dinamakan dengan ihtiwa'u syada'id. Ihtiwa itu adalah frekuensi syada'id yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terbawa dalam ibadah-ibadah kita, kebawa sampai ke Mekah. Kalau kita umroh ya, kita ke Mekah, kebawa juga ini. Yang kita pinta itu lebih banyak mana? Naik derajat di hadapan Allah apa dunia? Pasti dunia semua yang kita pinta gitu. Sejarang nemuin orang yang sebenarnya 2 kali kan loh, nitip doa gitu ke saya. Pak Ustadz nitip doa dong. Nanti dibacakan di multazam, tempat-tempat yang mujarab, bacakan ini khusus untuk saya. Apa Bu doanya? Saya pengen ini Pak Ustadz tahun ini, saya pengen ini, saya pengen punya ini, pengen begini begitu. Itu nggak ada satupun doa yang khusus itu untuk Ustadz doain dong saya nanti di Mekah di tempat-tempat mustajab, saya pengen ini loh, pengen khusyuk sholatnya, saya pengen kenal Allah, saya pengen kenal Rasulullah. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Tapi semua terkait tentang dunia semua gitu. Saya pengen ketemu Rasulullah, doain ya nanti ya di makbarah Rasulullah, di Raudhah, doain ini nama saya, ini ongkosnya buat Pak Ustadz nih, nambahin dikit. Nggak ada teman-teman. Ya, tentang dunia semua, ya, tentang dunia semua gitu. Nah, itulah apa ihtiwa syada'id, hal-hal yang sering menggelayuti kehidupan kita sehingga kita menjadi tertekan. Akhirnya hidup kita tidak lagi santai. Dan untuk kebanyakan do'tun nafsi, khauful fakri, dan naksul mal, inilah yang menyebabkan diri kita balik lagi, tidak lagi berjalan menuju Allah. Ya, balik lagi, putar arah. Akhirnya kita menjadi biasa lagi karena capek. Ngaji kok nggak ada hasilnya, zikir nggak ada hasilnya, kok hidup saya gini-gini terus. Udah banding setir, keluar dari grup gitu ya. Dan teman-teman bisa istiqomah ya, itu yang kita pinta. Allahumma inna nas'aluka istiqomah. Ya Allah, kami minta kepada Engkau. Untuk apa? Untuk istiqomah. Istiqomah itu diuji nanti saat teman-teman dikasih sesuatu, permen sama Allah. Makanya saya kasih dulu sekarang kan, permen, dikasih ini, kasih itu. Tetap gak kita istiqomah jalan menuju Allah. Nah, mudah-mudahan kita mah dikasih istiqomah sama Allah ya. Semoga banyak manfaatnya. Teman-teman semua, mohon maaf nanti malam ngejar libur ya, sore sampai malam
libur ya. Teman-teman silahkan ya main sama keluarga, main sama anak, sama cucu kayak kalau yang udah cucu ya, main sama pasangannya kalau yang punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan main sama peliharaannya, ke taman gitu kan, main jam kosong lah tuh. Ya ini teman-teman kalau ada yang mau masuk grup monggo silahkan dicatat nomornya ya. Ya tuh kelihatan kan. Nanti insya Allah kita ketemu besok hari apa sih, Selasa ya. Ya insya Allah kita ketemu hari besok untuk ngaji hikamnya juga. Nanti untuk offline tetap kita hari Rabu di rumah Kang Diras ya. Jadi mana di daerah Bilabong. Teman-teman kalau ada yang punya waktu ya, saya harapkan untuk sekarang bisa hadir ya di hari Rabu. Karena kita akan ada pembahasan tentang seputar apa? Seputar yayasan. Jadi teman-teman yang udah istiqomah ngajinya ya, saya berharap bisa masuk pada organisasi yayasan itu. Yayasan itu cuman berkutat pada dua hal nantinya ya. Terkait apa? Terkait kemanusiaan dan ketuhanan. Nah, dari divisi kemanusiaan ini yang banyak nanti. Pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya nanti akan digagas oleh teman-teman yang lainnya. Terus ada ketuhanan ya, tetap ngaji itu prioritas kita. Ngaji itu prioritas yang mencerdaskan umat. Dan kedepannya insya Allah kita mau bikin pesantren ya, pesantren suluk. Jadi NK bukan hanya sebatas kata-kata gitu ya, tapi kita memang pengen mewujudkan apa yang sudah Allah kasih melalui ma'rifah itu menjadi satu gerakan nyata. Ya nggak apa-apa ya, nanti mohon dibantu ya, dibantu. Nanti beliau jadi sekretaris sekretaris Abah Tito ya, Teselvia. Pokoknya yang udah ketemu ya, nanti di Jawa ada bagian Jawa nih, Singapura nanti ada Ucu misalnya koordinator di Singapura, di Malaysia ada bantu doa Ustaz. Itu selemah-lemahnya iman itu ya, selemah-lemahnya iman doa itu. Teman-teman harus punya kiprah, harus punya peran. Ma'rifah kita itu diperjuangkan lewat apa? Lewat perjuangan itu tadi. Terlibat aktif dalam kehidupan. Gak pengen jadi apa-apa, harus loh. Kan pengen muda terus katanya. Gimana sih? Harus terlibat biar jadi gerak terus, jadi muda terus nantinya ya. Teh Riani juga harus terlibat sama suami nanti. Di bagian apa nanti kita rumuskan bareng ya, jadi di hari Rabu. Nanti untuk hari Sabtu tetap kita jadi ya, tetap kita ngaji di rumah Kang Albi Faik ya, di hari Rabu di hari Sabtu. Jadi dari sekarang saya di list aja, saya ada nggak tidur apa ya, dari sekarang di list untuk siapa aja yang mau pergi ke Bandung ya. Nanti kita nyawa lagi ya, nanti kita nyawa mobil elep ya, di elep tuh enak, temen-temen bisa nyanyi, enak pokoknya. Tuh Kang Jamal udah siap nyanyi tuh ya. Ternyata Kang Jamal sore bagus loh, diam-diam beliau. Bandungnya kemana Ustaz? Bentar ya, saya catat dulu nih alamatnya ya.
Kalau yang dekat bisa merapat, teman-teman yang Bandung. Ini alamatnya ya. Bentar ya. Mana sih? Nih alamatnya ya. Jalan Pasirimpun, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan. Cimenyan berarti Cimenyan lah, daerah Cimenyan. Desanya Desa Cikadut. Nah, NK Tur, iya dong. Ibu Mayang, daerah Cikadut. Kapan itu ke Kang Agus Ustadz? Insya Allah nanti. Ya Mas Dwi nanti ikut bagian juga ya. Lumayan jauh. Lebih jauh dari Bogor. Ya lebih jauh dari Bogor. Berangkat sana ya. Teman-teman bisa ketemu. Nanti di Sherlock di grup. Yang penting nanti Kang Isep ngelis dulu ya. Yang mau. Oh ya udah tuh nanti bisa sekalian mampir ke rumah anaknya. Mudah-mudahan Bu Mayang bisa hadir ya. Lumayan jauh. Nanti insya Allah ke rumah Kang Agus di Madura ya. Bisa sebat. Jadi saya berharap teman-teman yang di Bandung tuh bisa merapat gitu ya. Karena nanti insya Allah akan dipandu zikirnya juga. Jadi kalau di Bandung tuh ada panduan zikirnya juga ya. Jadi bisa ngamalin nanti. Jadi kita berangkat habis zuhur. Pulang nanti mungkin setelah sahur ya biar enak ya. Jadi nyampe sini pagi gitu. Nanti gimana nanti aja. Kang Dios ikut. Oke teman-teman ya. Meet and greet with Sekjen udah. Yang di Lampung nanti ada juga ke Lampung ya. Di Lampung udah banyak juga kan. Nanti insya Allah kita ke Lampung kok ya. Pokoknya tenang aja teman-teman, Lampung. Terus di mana di teman-teman kita di Bali belum ada sih, di Bali mah ya. Di Lombok ada, Nanti kita ke Lombok juga. Ke Palembang insya Allah, doain aja teman-teman ya. Sebulan sekali itu kita rencananya mau keluar kota gitu. Kang ngobatin ain ke New Zealand. Terlalu jauh itu udah. New Zealand 1 orang doang. Ongkos aja berapa puluh juta itu New Zealand. Jakarta juga Jakarta. Bekasi aja luar kota dari Bogor mah. Luar provinsi. Ilham Ramadan nggak bisa saya ini kita gitu ya teman-teman, karena sore kita libur, kita tutup dengan doa dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jamil khairat bi hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa li auladina wa li ahbabina wa li masyayikhina fillahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman terima kasih banyak ya. Jangan lupa yang belum tidur lekaslah tidur. Oke, nanti kita ketemu lagi besok ya. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya ya. Abah jempol, kumah damang abah jempol. Sehat ya, Bah. Oke, teman-teman ya, saya pamit undur diri dulu. Siap, Kang Wahidin, Masya Allah. Paling nyampe kantor tidur beliau mah. Iya, monggo. Yang kalau mau masuk grup, monggo silahkan. Ya, terbuka, lebar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bude, sama-sama. Ya, hari Rabu kita ketemu ya. Sehat-sehat semuanya. Oke.